Jumpa lagi, apa kabar kalian dimanapun kalian berada. Episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Blind War, di mana film ini mengisahkan seorang polisi yang mengalami kebutaan saat bertugas. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung simak aja. Cus! Kisah ini berawal di sebuah pengadilan yang sedang mengadili bos mafia. Persidangan ini cukup menarik perhatian publik karena kejahatan yang dilakukan oleh bos mafia tersebut, dia menjual gadis-gadis di bawah umur. Ini adalah Sina. Dia adalah anak buah sekaligus pengacara bos mafia tersebut. Di situ juga hadir pacarnya Sina yang berpenampilan seperti seorang pendeta, padahal sebenarnya dia bukan seorang pendeta. Bos tersebut menculik anak-anak di bawah umur. Lebih kejamnya lagi, dia mencicipi satu persatu dari anak-anak tersebut. Setelah itu, dia akan menjualnya di berbagai negara dengan harga yang sangat fantastis. Dan terkadang mereka juga dijadikan wanita penghibur yang menjadikan hal itu sebagai ladang uang bagi kelompok mafia tersebut. Sedangkan di luar persidangan, tampak para polisi sedang berjaga untuk mengatasi apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, di mana kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama, yaitu Donggu, seorang polisi yang sangat pemberani, dan juga anak buahnya yang bernama Kanggun. Pada saat itu di dalam persidangan menjadi arena yang sangat brutal, di mana Sina dan pacarnya membantai hakim dan para jaksa yang sedang membacakan vonis. Saat mendengar suara tembakan itu, Donggu pun berinisiatif untuk masuk tanpa menghiraukan perintah atasannya. Sang bos mafia pun merasa senang dan bangga melihat aksi yang dilakukan oleh para anak buahnya. Tapi itu tidak bertahan lama, telah dia tahu bahwa Sina dan pacarnya ternyata berniat untuk membunuhnya. Mereka berdua ingin membunuh bosnya itu karena sang bos mafia itu pernah memperkosa Sina. Sina dan pacarnya akhirnya keluar dan pura-pura menjadi korban. Namun tanpa sengaja, Donggu melihat senjata yang jatuh dari seorang pendeta, dan Donggu akhirnya sadar bahwa pendeta itu adalah salah satu dari mereka. Hingga akhirnya terjadilah baku tembak. Akibatnya, Kanggun mengalami luka tembak di kakinya, dan Donggu menyuruhnya untuk diam saja, sedangkan dia akan maju sendirian untuk menghadapi para mafia tersebut. Sebagai seorang yang terlatih, Donggu dapat melumpuhkan mereka satu persatu dengan sangat cepat. Tanpa Donggu sadari, Kanggun ternyata tertangkap oleh Sina dan pacarnya, sehingga Donggu tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan senjatanya. Namun tanpa diduga, Donggu sudah mempersiapkan sebuah bom yang ketika Sena akan menembak, bom itu langsung meledak mengenai pacar Sena, sehingga pacar Sena itu langsung mati. Sementara Donggu terkena ledakan tepat di depan matanya yang akan membuat dia buta seumur hidupnya. Dan dari sinilah perang buta dimulai. Setelah dokter mengatakan bahwa mata Donggu tidak bisa disembuhkan, Donggu mulai belajar membaca huruf Braille. Tapi Donggu masih merasa tertekan dengan kematian teman-temannya. Apalagi semua orang dan media yang selalu menyalahkan dia atas kejadian tersebut. Akibat perbuatannya yang merusak kaca mobil orang, akhirnya Donggu dibawa ke kantor polisi. Beruntung ada Kanggun yang masih bisa membelanya. Hingga datanglah putri Donggu yang bernama Yati. Yati adalah seorang pelajar, dan hanya Yatilah alasan satu-satunya Donggu untuk tetap bertahan hidup setelah istrinya meninggal. Singkat cerita, akhirnya Donggu bisa menerima keadaannya dan mulai melakukan aktivitas normal seperti menjemput Yati di sekolah, di mana di situ terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Kejadian itu adalah ketika sebuah bola terjatuh dan Donggu bisa menangkapnya. Yati pun berinisiatif untuk melempar bola-bola itu ke ayahnya. Dan ternyata Donggu bisa mengetahui letak benda melalui suara yang dihasilkan oleh benda tersebut, sehingga dia dapat melakukan gerakan layaknya orang yang bisa melihat. Suatu hari ketika sekolah Yati mengadakan pertunjukan, Donggu merasakan sesuatu yang sangat aneh karena dia tidak mendengar permainan biola sang anak.
Karena merasa curiga, akhirnya Donggu pun keluar dari arena teater dan berusaha menelpon sang anak. Dan saat telepon itu diangkat, terdengarlah Yati berteriak minta tolong. Dan ternyata Yati telah diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui. Tak lama setelah itu, Donggu mendapat kabar bahwa telah ditemukan mayat seorang pelajar. Namun pada saat Donggu meraba, dia yakin itu bukanlah putrinya. Tetapi polisi bersikeras karena semua pakaian dan identitas adalah milik Yati. Tapi Donggu tidak percaya begitu saja. Dia yakin bahwa itu bukan putrinya. Donggu sangat yakin bahwa sepertinya si penculik sengaja melakukan ini agar kasus ini segera ditutup. Sementara itu di sisi lain kita melihat Shina sedang masuk penjara baru. Karena setelah sebelumnya 7 kali dia berpindah penjara yang berbeda karena selalu berbuat onar. Tanya di penjara baru ini, Shina pun harus bermasalah dengan seorang napi yang sudah dibayar untuk membunuhnya. Yang mana semua ini adalah buntut dari pembunuhan yang dia lakukan pada bos mafia itu. Saat itulah tanpa sengaja Shina melihat Donggu di televisi bahwa anaknya sedang diculik, dan Shina pun melihat sebuah kesempatan emas untuk memanfaatkan Donggu agar membunuh Zakun supaya tidak ada lagi orang yang akan memburunya. Layaknya sesosok penjahat yang sangat mengerikan, Shina pun dipakaikan masker karena dianggap sangat berbahaya. Dan pada saat perjalanan menuju ke penjara baru, tiba-tiba datanglah anak buah Zakun yang bermaksud untuk membunuh Shina. Tapi karena keahlian yang Shina miliki, justru merekalah yang dengan mudah mati di tangan Shina. Mendengar kabar ini, Zakun pun marah besar. Akan tetapi kemarahannya itu langsung reda setelah dia mendapatkan kabar bahwa salah satu dari barang baru yang dia terima adalah putri dari Donggu. Kembali ke Donggu yang akan diantar pulang dari TKP penemuan mayat. Di sini dia justru melumpuhkan kedua petugas tersebut dan menyuruh satu petugas untuk mengantarkan dia ke tempat sepi yang tanpa dia ketahui bahwa petugas tersebut adalah Shina yang sedang menyamar. Shina mengajukan kesepakatan yang mana dia tahu betul kemana Yati dibawa. Sedangkan Shina hanya butuh bantuan tenaga karena dia tahu betul bahwa apabila seseorang telah kehilangan orang yang dikasihnya, maka kekuatannya pun akan melebihi seekor singa. Setelah sepakat, mereka pun pergi ke lokasi tempat penadahan para penculik. Donggu pun mengaku mempunyai barang bagus yang sebenarnya itu adalah Shina. Dan saat mereka membawanya ke ruang rahasia, Donggu pun menyelesaikan administrasi dengan emak-emak. Namun yang terjadi, Donggu pun akhirnya berhasil masuk ke ruang rahasia. Tetapi dia tertangkap dan akhirnya disatukan dengan Shina yang sudah digantung tepat di atas akuarium. Tak lama muncullah sang mucikari pemilik tempat itu. Karena Donggu terus saja bertanya tentang putrinya hingga membuat sang muncikari kesal dan menyuruhnya untuk mundur lalu berniat menembaknya. Tetapi yang terjadi, akhirnya pertarungan pun dimulai. Dan Donggu berhasil mengalahkan mereka. Bahkan ia pun berhasil melepaskan Shina dari ikatannya. Sementara Donggu menghadapi sang anak buah, Shina pun mengejar sang mucikari. Dengan sebilah kaca, Donggu pun mengancamnya agar dia memberitahu di mana putrinya disekap. Dan ketika ada suara polisi dari luar, Shina dengan sengaja menendang mucikari tersebut dan membuat Donggu tidak sengaja membunuhnya. Di sisi lain, Yati dipaksa bermain biola di acara pelelangan online. Ternyata, banyak para bule yang menawar dengan harga tinggi, sehingga membuat Zakun merasa sayang dan ingin menikmati Yati terlebih dahulu sebelum menjadi milik orang lain. Dan ketika Zakun mulai beraksi, saat itulah Yati memukulkan biolanya ke kepala Zakun, sehingga membuat dia emosi dan sempat akan menghajarnya.
tetapi diurungkan karena itu bisa menurunkan harga jualnya. Saat sedang mencukur kumis, seorang gadis tanpa sengaja melukai sedikit wajah Zakun. Akhirnya Zakun pun menggorok leher sang gadis dengan begitu kejam. Tak lama kemudian muncullah sang paman yang bernama Jingang yang melaporkan bahwa sang mucikari telah tewas di tangan Sina. Saat itu juga muncullah telepon dari Sina yang mengatakan akan segera mendatangi dan membunuhnya dengan kejam. Karena ketakutan, Zakun pun meminta tolong kepada pamannya untuk membunuh Sina. Donggu dan Sina akhirnya menyewa sebuah kontrakan untuk mereka tempati sementara. Namun seorang polisi datang ingin memeriksa mereka terkait keributan semalam. Tapi polisi tersebut harus mengalami nasib sial saat Sina dengan santainya menancapkan pisau tepat di telapak tangan sang polisi. Dan disusullah dengan kemunculan para anak buah Jingang yang hendak membunuh mereka berdua. Donggu dan Sina pun dapat membunuh mereka sekaligus dengan meledakkan kontrakan menggunakan tabung gas dan sedikit persiapan. Dan ketika mereka akan melarikan diri, muncullah Jingang dengan kelompoknya. Donggu pun terlibat baku hantam dengan Jingang, yang mana dia sudah tahu kelebihan kebenaran yang dimiliki oleh Donggu, yang membuat dia dengan mudah dapat mengalahkan Donggu. Merasa terdesak, Donggu pun meloncat ke lantai 2 dan di situ dia sudah membawa seutas tali. Pertarungan pun kembali terjadi. Dengan bantuan seutas tali tersebut, Donggu berhasil mengalahkan Jingang dan membuatnya itu tak sadarkan diri. Mereka pun pergi ke tempat penyekapan para gadis, tapi ternyata Yati tidak ada di sana karena dia sudah dibawa ke rumah Zakun untuk langsung dipasarkan. Semalaman, Donggu menginterogasi Jingang agar memberitahu di mana Zakun berada, tetapi tidak berhasil. Akhirnya membuat Sina tidak sabar dan langsung memperlihatkan cara yang efektif, yaitu menikam perut Jingang, dan akhirnya membuat Donggu tersadar bahwa dia bukanlah seorang polisi, karena polisi tidak akan melakukan tindakan keji itu. Dan akhirnya Donggu pun tahu bahwa wanita itu adalah Zina, wanita yang kekasihnya tak sengaja terbunuh beberapa waktu silam. Saat itulah datang Kang Gun yang menyuruh mereka untuk menyerahkan diri. Tetapi Sina malah mengajukan pilihan yang sangat berat, di mana dia mau membawa Donggu ke markas Zakun asal dia bersedia membunuh Kang Gun. Akhirnya Donggu pun berpura-pura membunuh Kang Gun. Sina pun akhirnya menemui seseorang penjual senjata. Setelah tawar-menawar, dia malah membunuh pria tersebut dan langsung mengambil semua senjata itu. Sedangkan di rumah Zakun, dia sudah menyiapkan banyak sekali pasukan untuk menyambut kedatangan Sina. Dan saat Zakun masih berusaha untuk mempermainkan Yati tanpa diduga, Donggu menyelinap melalui pintu samping sehingga mengejutkan mereka. Zakun pun akhirnya panik lalu melarikan diri dan meminta sang asisten untuk menambah pasukan. Namun ternyata sang asisten pun membantah karena dia tidak mau berhadapan dengan Sina. Zakun pun berniat untuk menempelkan bom itu ke tubuh Yati, yang mana pemicunya dapat mendeteksi detak jantung, sehingga Donggu tidak dapat berani membunuhnya. Namun sebelum pemicu itu menempel di tubuh Zakun, tiba-tiba datanglah Sina dan berhasil merebutnya. Setelah berhasil menghabisi orang-orang yang pernah melecehkannya, kini Sina berniat untuk membalas dendam atas kematian pacarnya. Yati pun diikat dengan posisi terbalik.
Zina memanfaatkan situasi ini untuk menyiksa Donggu secara perlahan. Donggu yang secara diam-diam langsung melemparkan peledak ke arah Zina dan langsung menembaknya tanpa membuat Zina langsung mati. Setelah menjinakkan detonator bomnya, polisi pun akhirnya datang. Selesai deh. Dari film ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa keterbatasan tidak akan mampu menghalangi kita untuk tetap bergerak, dan ayah akan selalu menjadi pahlawan bagi keluarga. Sampai di sini dulu cerita kita. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Bye.